Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Melar akan menjelaskan tentang Korba Sistem Distribusi. Korba merupakan singkatan dari The Common Object Request Broker Architecture. Korba ini dikembangkan oleh Object Management Group untuk memberikan interoperabilitas di antara objek yang didistribusikan. Korba merupakan solusi middleware terkemuka di dunia yang memungkinkan pertukaran informasi terlepas dari platform perangkat keras, bahasa pemrograman, dan sistem informasi. Korba pada dasarnya adalah spesifikasi desain untuk Object Request Broker, di mana ORB menyediakan mekanisme yang diperlukan untuk objek terdistribusi untuk berkomunikasi satu sama lain, baik secara lokal atau pada perangkat jarak jauh yang ditulis dalam bahasa yang berbeda atau di lokasi berbeda di jaringan. Nah, di Korba ini terdapat ideal yang satu untuk objek server dan satu lagi untuk objek klien. Nah, bagi objek server, interface atau ideal ini akan berfungsi untuk mengiklankan kepada klien tentang apa saja yang dikerjakannya. Sedangkan bagi objek klien, interface atau ideal ini berfungsi sebagai pemandu untuk mengetahui layanan-layanan apa saja yang disediakan oleh server. Nah, objek manajemen arsitektur ini berkaitan dengan objek manajemen grup, karena objek manajemen grup mencoba menuangkan visinya tentang aplikasi terdistribusi dalam sebuah arsitektur yang disebut objek manajemen arsitektur. Objek manajemen arsitektur ini mengelompokkan jenis-jenis interaksi antar program untuk memudahkan penyedia dukungan. Objek manajemen arsitektur melakukan strukturisasi dunia aplikasi ke dalam dua kelompok besar. Yang pertama, Korba Service atau kategori layanan Korba. Layanan Korba menyediakan fungsi-fungsi dasar yang digunakan oleh hampir setiap objek dalam berbagai aplikasi. Fungsi-fungsi ini biasanya bersifat generik dan tidak tergantung pada jenis domain aplikasi. Contohnya adalah layanan penamaan atau naming service. Dan kedua, Korba Fasilitas atau kategori fasilitas Korba. Fasilitas Korba lebih tinggi levelnya. Ia menyediakan layanan pada level aplikasi. Ada dua jenis fasilitas: horizontal yang diperlukan oleh berbagai jenis domain, misalnya user interface, dan vertikal yang berfungsi khusus untuk domain tertentu, misalnya domain kesehatan. Fasilitas horizontal fungsinya mirip dengan layanan Korba, tetapi beroperasi pada level yang lebih tinggi karena berhubungan dengan aspek fungsional dari aplikasi. Tujuan Korba memungkinkan aplikasi komputer beroperasi secara terintegritas pada lebih dari satu lingkungan yang terpisah secara fisik dan memiliki karakteristik konkurensi, synchronization, dan failures. Jadi, objek berkomunikasi dengan objek lain dengan cara pengiriman pesan atau message passing. Konteks komunikasi ini kemudian dipetakan ke dalam model client-server. Satu objek berperan sebagai server dan yang lain bertindak sebagai klien. Korba menyediakan transparan lokasi untuk dapat menjalankan aplikasi ini. Fungsi pemakaian Korba yaitu mengautomatisasi tugas-tugas yang umum dalam pemrograman jaringan, seperti objek registration, location, dan activation, lalu framing dan error handling, parameter marshalling dan unmarshalling, dan operation dispatching. Otomatisasi ini biasa dihandle oleh sebuah software perantara yang disebut ORB tadi atau Object Request Broker. Nah, Korba disusun oleh 5 komponen utama. Yang pertama, Object Request Broker atau ORB. Yang kedua, Interface Definition Language atau disingkat IDL. Dan ketiga, Dynamic Invocation Interface atau DII. Yang keempat, Interface Repositories atau WR. Dan yang kelima, Object Adapter atau AD. Lalu sekarang arsitektur dari Korba. Contohnya itu bisa dilihat dari gambar yang ada di dalam video atau PowerPoint ini. ORB Core yaitu berfungsi sebagai peminta dan pembalas antara klien dan server. Lalu ORB Core ini dapat melakukan proses memulai dan menghentikan. Dan ORB Core ini dapat melakukan convert antara remote object references dan string.
Lalu ada objek adapter yang di server. Objek adapter ini sebagai jembatan antara Korba objek dan programming language interface dari para kelas, dan membuat referensi jarak jauh antara objek core. Lalu ada skeleton server, di mana compiler ideal ini menghasilkan kerangka yang disebut skeleton dalam bahasa server. Lalu ada client tools, dihasilkan oleh compiler ideal dalam bahasa klien. Lalu interface capacity mengaktifkan server yang terdaftar sesuai permintaan dan server berlokasi yang sedang berjalan. Lalu implementation repository memberikan informasi tentang ideal interface ke klien dan server yang memerlukannya. Lalu sekarang kelebihan dan kekurangan dari Korba sistem distribusi. Kelebihan Korba, pertama, mampu mengintegrasi software aplikasi yang berbeda. Kedua, bekerja dengan beberapa middleware. Ketiga, dinamis dan statis. Keempat, high level language blending. Kelima, efisiensi. Keenam, scalability. Ketujuh, wide platform support. Dan kedelapan adalah question transparent. Lalu kekurangan dari Korba adalah keamanan yang buruk, security control di bypass oleh orang lain. Ketiga, seorang authorized user mendapatkan akses pada informasi yang seharusnya disembunyikan darinya. Keempat, dianggap rumit. Kelima, tidak ada standar untuk mendapatkan referensi awal untuk layanan penamaan. Keenam, kurangnya accountability. Lalu sekarang kesimpulan dari Korba sistem distribusi. Kesimpulan dari Korba sistem distribusi adalah Korba memiliki arsitektur yang berbasiskan model objek. Model ini diturunkan dari abstrak core object model yang didefinisikan OMD di dalam objek manajemen arsitektur. Dengan model tersebut, suatu aplikasi dibangun dengan standar yang telah ditentukan. Sistem Korba terdiri dari objek-objek yang mengisolasi suatu klien dari suatu server dengan menggunakan interface yang didefinisikan secara ketat. Objek-objek Korba dapat berjalan di atas platform, dapat terletak di mana saja dalam suatu jaringan, dan dapat dikodekan dengan bahasa pemrograman apa saja asal memiliki DL mapping. Sekian penjelasan tentang sistem distribusi dari Korba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.